Aku tidak pernah berpikir bahwa tempat yang tampak biasa-biasa saja bisa menyimpan begitu banyak rahasia. Aku bukan orang yang mudah percaya pada cerita rakyat, apalagi kisah-kisah horor yang seringkali berlebihan. Tapi semua berubah setelah aku tinggal di sebuah desa kecil di Sumatera Barat bernama Sungai Tapang. Desa yang tenang di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Di sanalah aku pertama kali mengenal sebuah tempat yang sampai hari ini masih menghantui pikiranku, Jembatan Kuning. Jembatan itu mungkin terlihat biasa saja bagi orang luar. Catnya kuning pucat, mulai terkelupas di beberapa bagian. Di bawahnya mengalir sungai Batang Selo, yang konon tak pernah kering bahkan di musim kemarau panjang. Jembatan itu menghubungkan dua sisi desa dan menjadi satu-satunya jalan menuju kota terdekat. Tapi bagi warga desa, jembatan itu lebih dari sekadar infrastruktur tua. Ia adalah penanda batas antara yang kasat mata dan yang tidak. Pertama kali aku melihatnya adalah di sore hari. Langit mulai jingga dan matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Aku baru saja tiba di desa, menginjakkan kaki untuk pertama kalinya sebagai mahasiswa magang dalam program pengabdian masyarakat. Aku dijemput oleh seorang lelaki tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darman, kepala dusun di wilayah barat. "Jangan lupa berdoa sebelum melintas," katanya sambil tersenyum samar ketika kami melewati jembatan itu untuk pertama kali. Aku hanya mengangguk, mengira itu bagian dari kebiasaan lokal atau semacam adat. Tapi tatapan mata Pak Darman waktu itu, ada sesuatu di baliknya, seperti peringatan yang dibungkus basa-basi. Jembatan Kuning, menurut warga, sudah ada sejak lama. Tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang membangunnya atau kapan tepatnya dibangun. Beberapa bilang jembatan itu dibangun oleh Belanda saat penjajahan, tapi tidak ada dokumen resmi atau prasasti yang mendukung klaim itu. Bahkan pemerintah kabupaten pun mengaku tidak punya catatan tentang proyek pembangunan jembatan di lokasi tersebut. Beberapa warga tua mengatakan bahwa jembatan itu muncul begitu saja setelah beberapa malam badai besar melanda desa sekitar tahun 1937. Sebelum itu, mereka harus menyeberang sungai dengan rakit, tapi tiba-tiba struktur besi kuning berdiri di sana, kokoh, tak tergoyahkan, dan sejak hari itu, kehidupan warga berubah. Awalnya, mereka bersyukur tak perlu lagi bertaruh nyawa melawan arus sungai, tapi lama-kelamaan, kejadian aneh mulai terjadi. Kisah pertama yang aku dengar datang dari Mamak Zaitun, seorang nenek sepuh yang tinggal di rumah kayu tua di pinggir hutan. Suaranya parau, tapi matanya tajam. Ia pernah melihat sendiri bagaimana seorang anak laki-laki berumur 8 tahun hilang saat bermain di sekitar jembatan. Itu terjadi tahun 1965. Anak itu bernama Indra. Mereka cari seminggu, penyelam dari kota pun dipanggil, tapi nggak pernah ketemu. Padahal air sungai waktu itu dangkal. "Kau tahu yang anehnya apa, Nak?" tanyanya padaku. "Apa, Mak?" tanyaku penasaran. Mainan mobil kayu si Indra itu ditemukan di tengah-tengah jembatan, di bagian yang tidak berlubang, seolah-olah ada yang meletakkannya di sana. Aku menggigil mendengarnya, tapi cerita itu baru permulaan. Mamak Zaitun menatapku lama.
Angin sore masuk lewat celah dinding rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu, membawa aroma kayu basah dan debu tua. Ia melanjutkan dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Sejak itu, orang-orang mulai merasa was-was. Setiap kali ada yang hilang atau kecelakaan, selalu ada satu kesamaan. Semuanya terjadi di sekitar jembatan. Aku mulai mencatat cerita-cerita ini, awalnya sebagai bagian dari tugas dokumentasi budaya lokal. Tapi makin lama, aku merasa ini bukan sekadar cerita rakyat. Ada pola, ada sesuatu yang mengikat semuanya. Beberapa warga menolak bicara tentang jembatan, bahkan menyebut namanya saja dianggap pamali, apalagi saat malam. Mereka menyebutnya dengan istilah samar, si kuning itu, atau penghubung ke seberang. Aku sempat berpikir ini semacam sugesti massal, trauma kolektif karena banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Tapi kejadian-kejadian yang kualami sendiri selama tinggal di sana membuatku ragu akan logika. Suatu sore, aku mewawancarai seorang pria bernama Pak Leman, mantan guru SD yang kini sudah pensiun. Ia dikenal sebagai salah satu warga yang berani dan masih sering melintasi jembatan meski malam. Tapi sekalipun berani, ia tidak sombong. Dan hari itu, untuk pertama kalinya ia bersedia menceritakan sesuatu yang katanya sudah lama ingin dia lupakan. Aku masih muda waktu itu. Tahun 1981, katanya sambil menatap ke kejauhan. Aku pulang mengajar dari seberang, karena waktu itu sekolah ada di seberang sungai. Aku naik sepeda motor. Waktu itu aku pikir, biasa saja, tidak ada firasat aneh. Tapi waktu aku melintas di tengah jembatan, aku merasa seperti suara motor berubah. Tidak ada gema. Tidak ada suara ban melintasi besi. Hening sekali. Aku mendengarkan dengan saksama. Lalu, aku lihat kaca spion karena merasa ada yang aneh. Dan saat itu, aku lihat sesuatu berdiri di belakang motorku. Bukan bayangan, tapi sosok. Berdiri diam, bajunya merah menyala. Rambutnya panjang, terurai. Tapi wajahnya, ia menelan ludah, tidak punya wajah. Kosong, putih seperti kain yang belum dicelup. Dan dia menatapku, meskipun tidak punya mata. "Apa yang Bapak lakukan?" tanyaku hampir berbisik. Aku tidak bisa bergerak, tapi tiba-tiba, suara azan terdengar dari kejauhan, masjid dekat sawah. Dan sosok itu hilang, seolah tersapu angin. Aku langsung tancap gas dan tidak pernah lewat malam-malam lagi sejak itu. Dari hari ke hari, cerita tentang jembatan kuning terus bertambah. Ada kisah tentang rombongan pelajar yang kecelakaan tunggal saat perjalanan pulang. Padahal semua mengaku tidak melihat apa-apa sebelum mobil terguling. Ada pula cerita tentang nelayan yang mendengar tangisan perempuan dari bawah jembatan saat memancing malam hari, hanya untuk menemukan jejak kaki basah naik ke tepi. Tapi tak ada siapa-siapa. Namun dari semua cerita yang kukumpulkan, satu nama terus muncul berulang-ulang, Salma. Siapa Salma? Tak ada warga yang tahu pasti. Tapi beberapa orang tua mengatakan, nama itu mulai disebut-sebut sejak akhir 1930-an. Saat jembatan pertama kali berdiri, dikatakan bahwa Salma adalah gadis muda, yatim piatu, yang tinggal bersama bibinya di desa sebelah. Ia menghilang tepat di malam badai besar. Malam yang sama ketika keesokan harinya warga menemukan jembatan berdiri megah di tempat yang sebelumnya kosong. Ada desas-desus bahwa Salma adalah korban tumbal. Tidak ada yang mengaku melihat tubuhnya lagi sejak hari itu.
Tapi beberapa orang bersumpah, mereka melihat seorang perempuan mirip Salma berdiri di ujung jembatan pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama jatuh di hari Kamis Kliwon. Satu malam, aku sendiri merasakan sesuatu. Malam itu pukul 11:30. Aku baru pulang dari rumah warga yang jauh di bagian atas desa, mengumpulkan data. Aku melewati jembatan dengan motor, mencoba tetap tenang walaupun dalam hati jantungku berpacu kencang. Tengah-tengah jembatan, mesin motorku seperti kehabisan tenaga. Lampu padam dan suasana berubah sunyi senyap. Awalnya kupikir ini hanya masalah aki atau kabel, tapi udara seketika jadi dingin, dan entah kenapa, aku bisa mencium bau amis, seperti bau darah segar dan air sungai bercampur lumpur tua. Aku menoleh pelan, tanpa sadar. Di balik motor, beberapa meter dari tempatku berdiri, terlihat sosok samar, seperti siluet seseorang, tapi bukan manusia biasa. Wujudnya tinggi, bajunya robek-robek, dan rambutnya seolah bergerak-gerak sendiri meskipun tidak ada angin. Aku tidak sempat melihat lebih jauh. Aku rebahkan tubuh ke motor dan memejamkan mata, berdoa sekeras-kerasnya. Beberapa detik kemudian, suara jangkrik kembali terdengar. Lampu motor menyala sendiri. Aku langsung pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya, Pak Darman menemuiku. Tanpa aku cerita, dia hanya berkata satu hal, "Kau sudah lihat?" "Ya, jangan cerita ke siapa-siapa dulu, nanti kau ganggu yang lain." Itulah jembatan kuning, tempat yang berdiri di atas tanah biasa, tapi menyimpan sesuatu yang luar biasa dan mengerikan. Sampai hari ini, jembatan itu masih digunakan. Tidak ada jalan lain, tapi semua warga tahu, jangan terlalu lama di atas jembatan. Jangan berhenti, jangan menoleh, dan yang paling penting, jangan sebut nama Salma saat melintasinya. Karena begitu dia tahu kau memanggil, dia akan datang. Aku kira setelah kejadian malam itu, aku akan terbiasa dengan semua keanehan di desa ini. Tapi ternyata tidak. Malam-malam berikutnya justru terasa lebih sunyi, lebih mencekam, dan udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan atau dari bawah jembatan. Di desa Sungai Tapang, ada satu nama yang tidak pernah disebut dengan suara lantang. Bahkan dalam bisik-bisik pun, mereka hanya menyebutnya si Merah. Tapi seiring aku menggali lebih dalam, akhirnya aku menemukan apa dan siapa sebenarnya si Merah itu, perempuan berbaju merah, penunggu jembatan kuning. Kisah tentang perempuan ini tidak punya satu versi pasti. Masing-masing warga punya versi berbeda, tapi inti ceritanya sama. Sesosok perempuan dengan gaun merah yang sering muncul di atas atau di bawah jembatan. Biasanya pada malam hari, dia tidak berbicara, tidak bergerak cepat, hanya berdiri diam, menatap. Mereka yang pernah melihatnya mengatakan satu hal yang sama. Jika kamu menatap matanya terlalu lama, kamu akan dibawa. Tapi siapa dia sebenarnya? Aku memutuskan untuk mencari tahu dari salah satu sumber yang paling tertutup di desa itu, Bu Lastri, mantan dukun beranak yang sudah tidak mau lagi membuka mata batinnya. Ia tinggal sendiri di rumah panggung di pinggiran hutan dan tidak pernah keluar kecuali hari Jumat. Membutuhkan waktu 2 minggu sampai akhirnya dia bersedia menemuiku. Dan saat aku menyebut tentang perempuan berbaju merah, wajahnya langsung pucat. Sudah lama aku tidak mendengar orang menyebutnya dengan jelas begitu. Katanya pelan, "Kau yakin ingin tahu?" Aku mengangguk, dan dari situlah semuanya mulai terbuka. Menurut Bu Lastri,
Nama asli dari perempuan berbaju merah itu adalah Salma, gadis yang dikorbankan sebagai tumbal pada masa pembangunan jembatan. Tapi ada lebih dari sekadar pengorbanan biasa. Salma adalah gadis yatim piatu, memang benar, tapi ia juga dikenal sebagai gadis yang berdarah kuat. Maksudnya, dalam kepercayaan lokal, ada manusia tertentu yang darahnya bisa digunakan untuk menutup jalan halus yang dibuka oleh manusia ketika mengganggu alam. Jembatan Kuning, saat dibangun oleh siapapun itu, telah mengganggu aliran energi dan membuka jalan ke alam lain. Salma diculik secara diam-diam. Malam itu, hujan turun sangat deras. Ia dibawa oleh 5 orang pria bertopeng ke tengah jembatan. Tangannya diikat, mulutnya disumpal kain. Dan saat petir menyambar, darahnya diteteskan ke dasar sungai, tepat di bawah pilar utama jembatan. Tubuhnya ditanam di dalam pondasi besi yang belum kering. Ritual itu selesai sebelum subuh. Keesokan harinya, jembatan berdiri tanpa masalah. Tapi arwah Salma tidak pernah pergi. Penampakan pertamanya terjadi 2 minggu setelah jembatan digunakan warga untuk pertama kalinya. Seorang pria paruh baya bernama Bahri sedang melintas malam hari setelah dari ladang. Di tengah jembatan, dia merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya. Langkah kaki pelan, teratur, seolah mengikuti irama langkahnya sendiri. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia sampai rumah, istrinya berteriak histeris. Bajunya basah kuyup, meskipun malam itu tidak hujan, dan di punggungnya ada bekas tangan seperti dicengkeram dari belakang, meninggalkan bekas merah membiru yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Beberapa hari kemudian, Bahri jatuh sakit, demam tinggi, mengigau. Ia menyebut nama Salma berulang-ulang, meskipun tidak ada yang pernah memberitahunya siapa gadis itu. 3 hari kemudian, Bahri meninggal. Itu adalah korban pertama yang dicatat secara tidak resmi oleh warga. Setelah itu, cerita tentang si merah menyebar, tapi tidak ada yang berani bicara terlalu banyak. Beberapa hanya mengatakan, kalau kau melihat perempuan berbaju merah, jangan pernah berhenti. Yang lain memperingatkan agar tidak menoleh jika mendengar suara langkah kaki atau tangisan dari belakang saat di atas jembatan. Ada satu cerita yang paling terkenal, terjadi tahun 1991. Seorang sopir truk yang membawa hasil panen melintas malam hari karena terlambat pulang. Di tengah jembatan, ia melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Ia rem mendadak, lalu keluar untuk menegur, karena mengira itu warga mabuk atau orang hilang. Tapi saat ia dekati, perempuan itu berbalik dan wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, seperti kain putih yang dibungkus rapi ke tengkorak. Truk ditemukan keesokan harinya, kosong, mesinnya masih menyala, sopirnya tidak pernah ditemukan, hanya sepasang jejak kaki basah mengarah ke sungai, dan sepotong kain merah tersangkut di besi pembatas jembatan. Aku pernah bertanya, kenapa selalu merah? Bu Lastri menjawab pelan, merah adalah warna darah, warna pengikat dalam dunia gaib. Merah bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga amarah yang belum selesai. Salma mungkin tak pernah berniat jahat, tapi cara dia mati, disiksa, dibuang, dilupakan, membuat rohnya menyimpan dendam. Perempuan itu kini menjadi penjaga jembatan, bukan untuk melindungi, tapi untuk menagih. Setiap kali seseorang melintas dengan hati kosong, pikiran kotor, atau niat buruk,
ia akan datang. Kadang hanya memperlihatkan diri, kadang mengikuti sampai rumah, dan kadang mengambil. Aku sendiri pernah hampir bertemu dengannya. Malam itu, setelah berbincang dengan Bu Lastri, aku pulang agak malam. Aku melintas jembatan dengan hati yang berat dan kepala yang penuh. Tiba-tiba, motor berhenti mendadak, padahal bahan bakar penuh, udara jadi berat, dingin. Dari kaca spion, aku melihatnya, perempuan berbaju merah, berdiri di tengah jalan, tidak bergerak, tapi wajahnya tidak bisa kulihat jelas, seperti blur, seperti bayangan dalam mimpi buruk. Aku tak berani menoleh. Aku hanya merapal doa, memejamkan mata, dan tak lama kemudian suara mesin menyala sendiri. Keesokan harinya, di jok motor bagian belakang, ada bekas telapak tangan basah. Cerita ini masih panjang, dan belum ada akhirnya. Hingga hari ini, warga masih sering mendengar suara perempuan menangis di jembatan. Kadang mereka melihat baju merah tersangkut di pagar besi, lalu hilang keesokan harinya. Anak-anak dilarang bermain di dekat jembatan, dan tidak ada warga yang berani melintas saat bulan purnama, terutama bila jatuh di hari Kamis Kliwon. Karena itulah, jika suatu hari kamu berkendara melintasi sebuah jembatan tua berwarna kuning, dan kamu merasa ada yang memanggil namamu dengan suara perempuan, jangan jawab, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena dia masih di sana, menunggu, marah, dan haus darah. Aku pikir aku hanya akan menjadi pendengar, penulis, pengamat, tapi malam itu, malam ketika aku benar-benar melihatnya, adalah malam di mana semuanya berubah. Apa yang tadinya hanya cerita, hanya legenda, hanya katanya, malam itu berubah menjadi nyata. Dan aku, yang awalnya hanya ingin menyelesaikan laporan pengabdian masyarakatku, malah menjadi bagian dari kisah itu sendiri. Hari itu sebenarnya berjalan biasa. Aku menghabiskan waktu di rumah Pak Mursid, warga yang punya koleksi buku tua tentang sejarah lokal. Kami membahas silsilah desa dan berbagai versi cerita tentang pembangunan Jembatan Kuning. Ia orang yang sangat rasional, bahkan agak sinis pada cerita horor yang beredar. Ia selalu berkata, jembatan itu hanya tua, bukan angker. Manusia yang menakutkan, bukan jembatan. Sore hari, langit tampak mendung, kabut tipis mulai turun sejak pukul 5, lebih awal dari biasanya. Aku berpamitan sekitar pukul 8 malam, dan seperti biasa, aku menyalakan motor bebek butut yang kupinjam dari kepala desa untuk kembali ke tempat tinggal sementara di ujung desa. Rute yang harus kulalui, tentu saja, melintasi Jembatan Kuning. Awalnya tidak ada firasat buruk, tapi begitu aku mulai mendekati jembatan, udara menjadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti masuk ke dalam ruang es. Suara jangkrik yang biasanya ramai, hilang, semua jadi senyap, hening, bahkan deru mesin motorku terdengar seperti diredam. Seolah-olah dunia sekitarku berubah menjadi ruang kedap suara raksasa. Aku tetap maju, perlahan, lampu motor menyorot jalanan besi yang lembab dan berkarat. Kabut makin tebal. Saat aku sudah hampir sampai ke tengah jembatan, mesin mati sendiri. Motorku mogok, tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada satupun makhluk hidup di sekitarku. Hanya aku dan jembatan tua yang terasa makin panjang dari biasanya. Aku coba menyalakan ulang motor, tidak bisa. Aku ulangi beberapa kali, tetap tidak berhasil. Napasku mulai berat. Aku pikir karena dingin, tapi ada rasa sesak,
seolah udara berubah menjadi beban. Lalu, aku mencium sesuatu, bau amis, bau darah, bau logam yang menyengat, seperti luka terbuka yang dibiarkan membusuk. Dan saat itu aku sadar, aku tidak sendiri. Awalnya aku hanya mendengar langkah kaki pelan. Tep, 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 suara logam di pijak kaki telanjang. Lalu dari kaca spion motor, aku melihatnya. Jelas, sangat jelas. Perempuan, rambut panjang, bajunya merah, basah. Dia berdiri sekitar 2 meter di belakangku. Tidak bergerak, hanya berdiri diam. Seperti menungguku melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menoleh. Seluruh tubuhku seperti lumpuh. Aku hanya bisa melihat dari kaca spion. Dan saat itu juga aku tahu, aku tidak boleh melihat wajahnya. Tidak langsung. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Aku berusaha menggerakkan kepala. Pelan-pelan, tapi saat aku mulai menoleh, dia tidak ada, bukan berarti dia menghilang, dia berpindah. Sekarang, dia berdiri di sisi kanan motor, hanya sejengkal dariku. Bisa kurasakan embusan napasnya, bisa kurasakan tetesan air dari pakaiannya menetes ke kakiku. Lalu dia bicara, pelan, suaranya parau, seperti dari bawah air. Kau sudah lihat aku, jangan pergi begitu saja. Kau tahu, kan, aku belum selesai. Tinggal di sini bersamaku, hanya sebentar saja. Aku menutup mata dan membaca segala doa yang kupunya. Suaraku hampir tidak keluar. Tapi entah bagaimana, ada suara keras memecah hening. Klontang, suara logam dipukul keras dari ujung jembatan. Dan seketika, udara berubah, suara jangkrik kembali terdengar, lampu motor menyala. Aku langsung memutar gas, tak peduli dengan apapun. Kupacu motor menembus kabut, tanpa menoleh, tanpa berpikir. Aku hanya ingin keluar dari jembatan itu. Begitu sampai di rumah tempatku tinggal, aku langsung muntah. Tubuhku menggigil. Aku merasa demam. Warga sekitar sudah menungguku di depan. Entah bagaimana, mereka tahu aku akan diganggu. Pak Darman hanya menatapku dan berkata pelan, "Kau sudah lihat, iya." Aku hanya bisa mengangguk. Tubuhku lemas. Malam itu aku tidak tidur. Pagi harinya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di kaca helmku, ada bekas tangan kecil, basah, seperti bekas dari perempuan yang memegang wajahku dari luar helm. Tapi tangannya, seperti terlalu panjang. Dan saat aku bercermin, leherku memar, seperti ada tangan yang mencekik semalaman. Selama 2 minggu setelah kejadian itu, aku terus diganggu lewat mimpi. Dalam tidurku, aku selalu melihat jembatan itu. Tapi dalam mimpi, jembatan itu rusak, tua, dan dari celah-celah lantainya muncul tangan-tangan manusia menarik-narik kakiku agar ikut turun ke sungai. Selalu ada suara tangisan perempuan, lalu suara tawa. Kadang suaranya seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa, tapi isinya selalu sama. Bantu aku keluar, atau kau jadi gantinya. Aku mulai kehilangan nafsu makan, berat badanku turun drastis, aku tidak berani keluar malam. Bahkan suara air mengalir dari kamar mandi pun membuatku panik. Aku merasa dia mengikuti. Akhirnya, aku dibawa ke rumah Bu Lastri lagi. Kali ini dia tidak bertanya, tidak menyuruhku cerita. Dia hanya meletakkan segenggam garam dan seutas benang merah ke tanganku. Dia sudah tandai kamu, katanya, tapi belum bisa bawa kamu,
kau harus kuat, jangan takut, takut itu yang memberi dia pintu. Aku tidur di rumah Bu Lastri malam itu, dan dalam tidurku, aku bermimpi berdiri di atas jembatan. Tapi tidak sendiri, kali ini, aku berdiri bersama Salma. Dia tidak berbicara, hanya menatapku, tapi aku bisa lihat matanya. Kosong, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya kesepian yang sangat dalam. Dan saat aku terbangun, aku tahu, dia tidak hanya ingin membalas dendam, dia ingin dikenang, dia ingin didengarkan, karena cerita hidupnya telah dilenyapkan oleh waktu. Sejak malam itu, gangguan mulai berkurang. Aku tidak lagi melihat sosok perempuan berbaju merah, tapi aku tahu, dia belum pergi, dia hanya diam, menunggu. Mungkin bukan aku yang dia mau, tapi dia tahu aku sudah tahu ceritanya, dan mungkin itu cukup untuk sementara waktu. Aku masih bermimpi tentangnya kadang-kadang, tapi sekarang mimpinya berbeda, lebih tenang, kadang hanya seperti melihatnya berdiri di kejauhan, di atas jembatan, menatap langit malam yang tak berbintang. Dia masih di sana. Dan selama jembatan itu masih berdiri, cerita ini belum selesai. Setelah apa yang terjadi malam itu, aku tahu aku tidak bisa pulang begitu saja. Aku datang ke Sungai Tapang hanya untuk tugas lapangan, menyusun laporan tentang potensi wisata dan budaya lokal. Tapi apa yang kutemukan justru jauh lebih besar dari sekadar kisah rakyat atau mitos desa. Ini adalah warisan kelam yang dikubur dalam-dalam dan jika dibiarkan akan terus menelan korban. Aku mulai menyelidiki, bukan lagi sebagai mahasiswa magang, tapi sebagai seseorang yang terikat secara pribadi pada misteri ini. Aku kembali ke rumah Pak Mursid untuk membongkar koleksi dokumennya. Ia menyimpan tumpukan catatan tua, surat, buku harian, bahkan potongan artikel koran dari masa lalu. Dalam salah satu buku tua berbahasa Belanda yang nyaris lapuk, aku menemukan sebuah nama yang berkali-kali muncul di catatan sejarah pembangunan infrastruktur Sumatera Barat tahun 1930-an, Van Groo. Nama itu terdengar asing. Tapi kemudian aku menemukan lembar laporan proyek bertanggal 1937. Di situ tertulis bahwa Van Groo memimpin tim pembangunan jalan dan jembatan eksperimental di lembah Sungai Selo. Tapi anehnya, tak ada lokasi detail, hanya koordinat samar, dan jembatan itu tidak tercatat dalam peta resmi, seolah-olah proyek itu disembunyikan. Lebih mengejutkan lagi, laporan itu ditandatangani oleh seseorang dari dinas kolonial, disegel rahasia, dan disebut sebagai bagian dari program kunci perbatasan dimensi. Aku tertegun. Apa maksudnya dimensi? Apakah ini hanya istilah teknis atau sesuatu yang lebih dari itu? Aku membawa temuan ini ke Pak Darman. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat ragu. Wajahnya menegang saat membaca nama Van Groo. Dulu kakekku kerja di proyek itu, katanya akhirnya. Tapi setelah proyek selesai, dia tidak pernah mau bicara soal jembatan. Setiap malam, dia menyalakan kemenyan dan membaca doa di depan rumah. Katanya, ada sesuatu yang terkunci di dasar sungai. Aku dorong dia untuk bercerita lebih jauh. Akhirnya, dengan berat hati, ia membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini ia simpan di kolong rumah. Di dalamnya ada buku catatan tua berbahasa campur-campur, Minang, Belanda, dan Arab Melayu. Catatan itu milik kakeknya, Haji Ismail. Salah satu halaman mencatat hal mengejutkan.
Tanggal 17 Juli tahun 1937, kami menggali tanah di bawah bukit. Ada lubang dalam seperti gua. Van Gogh bilang harus ditutup cepat, karena ada resonansi. Lalu mereka pilih seorang anak yatim, namanya Salma. Dia tidak menangis, dia hanya diam. Tubuhku menggigil. Ini adalah pengakuan langsung bahwa jembatan itu dibangun di atas sesuatu yang tidak semestinya dibuka. Dan Salma bukan hanya dikorbankan, dia dijadikan kunci untuk mengurung sesuatu. Malam itu juga, aku, Pak Darman, dan dua warga lain, Pak Rido dan Ujang, pergi ke bawah jembatan. Ada jalan setapak kecil yang tertutup ilalang, yang katanya dulu adalah jalur para pekerja. Kami turun dengan senter dan parang untuk membuka semak. Dan di sana, kami menemukannya, sebuah pelat logam tua, tersembunyi di balik batu besar, ditulis dalam bahasa Belanda kuno. Tot hier en niet verder, wat is verzegd? Moet verzegd blijven. Sampai di sini dan tidak lebih jauh. Apa yang disegel harus tetap disegel. Di balik batu itu ada cekungan kecil, bekas galian. Di dalamnya seperti bekas pondasi dan serpihan kain merah yang tertanam dalam lumpur. Pak Rido yang paling tua di antara kami berkata dengan suara gemetar, "Ini tempatnya, tempat Salma dikubur hidup-hidup." Saat kami berdiri di sana, angin tiba-tiba bertiup kencang. Senter kami padam serentak, suhu udara turun drastis, dan kami semua mendengar suara tangisan, suara perempuan, pelan, memanggil, seolah datang dari dalam tanah. Kami kabur malam itu juga. Aku kembali menemui Bu Lastri. Kali ini dia tidak hanya memberi benang merah atau garam. Dia membukakan kotak kecil yang selama ini ia simpan di bawah altar rumahnya. Di dalamnya ada potret seorang gadis. Wajahnya cantik, rambut dikepang dua, mengenakan kebaya sederhana. Di balik foto itu tertulis, Salma binti Zainuddin, tahun 1922 sampai tahun 1937. Dia anak dari saudara jauh kuku, kata Bu Lastri. Kami kehilangan dia. Orang-orang bilang dia lari dari rumah. Tapi aku tahu, dia dikorbankan. Dan karena tidak ada yang berani mengakui, arwahnya jadi gentayangan. Lalu, siapa yang memilih dia? Tanyaku. Orang Belanda, dan satu orang dari desa ini, lelaki penting, tapi namanya disimpan rapat. Aku mulai mengerti, desa ini bukan hanya menutupi cerita karena takut, tapi karena ada warisan dosa kolektif. Para tetua desa tahu apa yang terjadi, tapi memilih diam demi stabilitas dan ketenangan. Mereka rela mengorbankan satu demi banyak. Tapi sekarang, Salma ingin didengar, dan jika tidak, ia akan terus muncul, terus meminta, terus menghantui. Atas persetujuan beberapa warga, termasuk Bu Lastri dan Pak Darman, kami akhirnya melakukan ritual penebusan, bukan untuk mengusir, tapi untuk mengakui. Di bawah cahaya bulan purnama, kami kembali ke bawah jembatan dan membacakan doa, mempersembahkan bunga, dan menancapkan papan kecil dengan nama Salma. Kami mengakui keberadaannya. Kami tidak minta dia pergi. Kami hanya minta dia tenang. Sejak malam itu, suasana desa berubah sedikit. Tidak lagi sepekat dulu. Anak-anak bisa bermain lebih lama. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari, tapi sesekali tetap ada yang melihat gaun merah melintas di pinggir jembatan. Bukan untuk menakuti,
hanya untuk mengingatkan bahwa ia masih ada. Apakah semua ini berakhir? Aku rasa tidak, tapi kebenaran setidaknya telah terungkap, dan kadang itu cukup. Aku menyelesaikan laporan pengabdianku bukan sebagai tugas akademik, tapi sebagai sebuah warisan sejarah. Kutulis semuanya, termasuk cerita tentang Salma, tapi hanya kuberikan kepada warga desa. Biarlah mereka yang memutuskan apakah dunia luar boleh tahu. Karena kadang, rahasia seperti ini tidak perlu diungkapkan ke semua orang. Hanya cukup bagi mereka yang sudah melihat dan percaya. Sudah 3 bulan sejak ritual penebusan dilakukan, warga Sungai Tapang tampak lebih tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh. Jembatan Kuning kembali ramai dilewati orang. Bahkan pada malam hari, anak-anak mulai bermain layang-layang di sore hari di dekat ujung jembatan. Semua tampak baik-baik saja. Tapi dalam diam, aku tahu ini hanya tenang sementara. Karena semakin dalam aku mendalami kisah ini, semakin jelas bahwa arwah Salma bukan sekadar korban. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan dia belum sepenuhnya selesai. Aku memutuskan untuk kembali, bukan sebagai peneliti, bukan sebagai pendengar cerita, tapi sebagai saksi. Aku ingin melihat sendiri, apakah dia benar-benar telah pergi. 3 hari sebelum aku pulang ke kota, langit desa kembali muram. Hujan turun deras setiap malam, air sungai naik perlahan, dan suara tangisan mulai terdengar samar dari arah jembatan. Warga mulai resah lagi. Pak Darman mengetuk pintu rumah tempatku menginap malam itu. Wajahnya pucat. "Kau harus lihat ini," katanya singkat. Kami berjalan menuju jembatan bersama 2 warga lain. Saat tiba, kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah jembatan, berdiri sebatang lilin kecil, menyala sendiri, tak padam meski angin kencang. Di sekelilingnya, jejak kaki, telanjang, kecil, menuju ke arah desa. Tak ada yang bicara, kami hanya saling pandang. Kami tahu, dia belum selesai. 2 malam kemudian, malam Jumat Kliwon, aku tidak bisa tidur. Udara terasa tebal, seperti saat sebelum badai besar datang. Aku mengambil senter, mengenakan jaket, dan pergi ke jembatan. Sendirian, aku ingin tahu, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Jembatan sunyi, tak ada kendaraan, hanya suara air mengalir dan ranting patah ditiup angin. Di tengah jembatan, aku berhenti. Aku menutup mata, mengingat wajah Salma dari foto lama Bu Lastri. Lalu aku buka mata, dan aku melihatnya. Dia berdiri di seberang jembatan, jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Rambut panjang, baju merah koyak di bagian bawah, wajahnya setengah hancur, mata kirinya hilang, kulit pipinya robek. Tapi dari wajah itu, aku bisa lihat kesedihan yang sangat dalam, bukan kebencian, bukan dendam. Kesepian, dia menatapku, tak bergerak, tapi aku tahu dia ingin bicara. Perlahan, dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke dasar jembatan. Aku mengangguk, aku tahu, bisikku, dan tiba-tiba, semua berubah. Langit menghitam seketika, suara gemuruh datang dari segala arah, udara berputar, dan dia melayang ke arahku, tanpa suara, tanpa gerakan kaki. Wajahnya mendekat, hanya sejengkal dari wajahku. Nafasnya dingin, matanya hitam pekat, tapi mulutnya bergetar. Mereka masih di bawah,
aku bukan satu-satunya. Kau harus lihat, keesokan harinya, aku dan Pak Darman membawa beberapa orang warga untuk kembali ke dasar jembatan. Kali ini kami membawa cangkul. Setelah 2 jam menggali di sekitar fondasi pilar tua, kami menemukan sesuatu. Bukan 1, tapi 6 rangka manusia. Semuanya anak muda, perempuan. 1 di antaranya mengenakan kalung yang masih utuh, tertulis inisial SBZ, Salma binti Zainuddin. Warga terdiam, tak ada yang bicara. Tapi kami semua tahu, jembatan ini bukan hanya dibangun di atas darah Salma, ada 5 perempuan lain. Entah siapa mereka, tapi kini mereka telah ditemukan, dimakamkan secara layak. Dan doa-doa mulai dikirimkan bukan hanya untuk Salma, tapi untuk semuanya. Seminggu setelah penggalian, aku bersiap untuk kembali ke kota. Malam sebelum keberangkatan, aku berjalan ke jembatan untuk terakhir kalinya. Langit cerah, angin lembut, tidak ada suara aneh, hanya gemericik air dan suara jangkrik. Aku berdiri di tengah jembatan, menatap sungai yang mengalir di bawah. Dan di ujung jembatan, dia berdiri untuk terakhir kalinya. Wajahnya kini utuh, bersih, bajunya merah, tapi tidak koyak, matanya tenang, dia tersenyum padaku. Sekilas, dan hanya sebentar, lalu ia berbalik, berjalan ke arah hutan. Perlahan, menghilang di balik kabut. Aku menatap kosong untuk waktu yang lama, itu adalah penampakan terakhirnya. Aku pulang dengan kepala penuh cerita, tapi yang paling membekas bukanlah rasa takut, bukan penampakan, tapi pengkhianatan, tentang bagaimana manusia bisa membungkam sejarah, menyembunyikan dosa di balik proyek, dan menukar nyawa untuk kepentingan yang lebih besar. Jembatan itu masih berdiri, orang-orang masih lewat setiap hari, tapi sekarang mereka tahu, dan mereka menghormati, karena setiap malam Jumat Kliwon, masih ada warga yang menaruh bunga di ujung jembatan, tanpa suara, tanpa upacara, hanya sebagai tanda bahwa mereka belum lupa. Dan selama kita mengingat, mereka tidak akan datang menjemput.